Selamat sore, mari kita mulai misa pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Kristus Bangkit dari Puji Syukur nomor 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini, terutama pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, gereja merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Pesta Kerahiman Ilahi yang telah ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 ini, ingin mengingatkan kita akan belas kasih Allah yang tiada batasnya dan mengajak kita semua untuk mewujudkan kerahiman Allah itu dalam tindakan nyata. Maka sebelum kita memulai perayaan syukur kita atas kerahiman Allah yang begitu besar, mari kita akui dan kita sesali segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, agar masing-masing murid dan kita semua dapat mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dengan kebangkitan Putra-Mu, Engkau telah menyalakan iman dan harapan umat yang dikuduskan bagimu. Bukalah mata hati kami, agar semakin memahami dan menanggapi kerahiman serta cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Referen, Alleluia, Alleluia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Alleluia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Alleluia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukaria karenanya. Alleluia. Bersabda, hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Alleluia, Alleluia,
Tuhan sertamu dan serta inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena telah melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari dan saudara terkasih, ketika saya merenungkan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini, saya teringat akan satu kisah dari seorang teman saya yang adalah seorang guru. Suatu hari dia bercerita kepada saya karena teringat oleh sebuah video pendek yang pernah ia terima. Video itu berkisah tentang seorang guru yang memberikan ulangan kepada murid-muridnya. Dalam video itu diceritakan bahwa seorang guru itu memberikan secarik kertas putih kepada masing-masing murid-muridnya yang di tengah-tengahnya ada titik hitam. Lalu ia hanya membacakan satu soal. Apa yang kalian lihat dari kertas itu? Lalu mendiskusikannya dan memberikan nilai moral di dalamnya. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara pernah tahu video tersebut. Yang menarik bagi saya adalah pengalaman dari teman saya. Karena teman saya itu terkesan akan video tersebut, ia melakukan hal yang sama. Ia memberikan kertas kosong dengan titik hitam di dalamnya. Lalu memberikan pertanyaan yang sama kepada murid-murid yang ia ajar. Apa yang kalian lihat dari video, dari kertas itu? Kasak-kusuk kebingungan mulai terjadi di antara para murid. Namun semua mulai menuliskan apa yang mereka lihat. Setelah beberapa menit, teman saya tersebut meminta masing-masing murid untuk mengungkapkan pendapatnya. Kebanyakan siswa mengutarakan mereka melihat titik hitam di tengah-tengah semacam noda di dalam lembar putih itu. Beberapa menyatakan sebuah lembaran kertas berwarna putih. Lalu perdebatan pun muncul dan situasi kelas mulai gaduh. Dan teman saya ini mencoba untuk menenangkan serta memberi input. Awalnya merencanakan itu, tetapi sejenak ia terdiam. Karena melihat salah seorang murid yang duduk di kursi paling belakang yang masih sibuk menulis. Ia lalu bertanya kepada murid itu, "Saya lihat dari tadi kamu menulis sesuatu, bahkan ketika kita sedang berdebat pada apa yang sedang dilihat dalam kertas ini, apa yang sebenarnya kamu tulis?" Tanya teman saya tadi. Dan murid itu hanya tersenyum kecil lalu berkata, "Maaf Pak Guru, dari tadi saya hanya melihat semua pada meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan. Saya menggunakan waktu yang ada untuk membuat diri saya tenang dan melihat apa yang ada dalam lembar ini sebenarnya. Memang saya melihat ada titik hitam kecil dalam kertas ini. Dan hampir semua pasti akan melihat titik kecil itu dan melupakan lembar putih yang sebenarnya lebih luas seperti halnya kehidupan. Saya bersyukur ada teman-teman yang melihat lembar putih yang lebih luas daripada titik hitam semacam noda itu. Namun bagi saya ada yang lebih dalam daripada itu. Saya melihat dalam lembar putih itu pengalaman hidup saya sendiri. Pengalaman di mana saya bergulat dengan kata maaf. Saya hanya mencoba menuangkan pengalaman saya dan lebih detail melihat pengalaman saya ternyata masih dicintai. Dan beberapa hari yang lalu ketika saya berani mengucapkan kata maaf pada salah satu orang tua saya, bukan karena terpaksa, bukan karena ada motivasi lain,
tetapi karena saya melihat bahwa saya masih diberi kesempatan untuk hidup dan bahwa Allah masih terus mencintaiku, akhirnya saya bisa menemukan damai dan menikmati hari-hari saya berada di rumah. Pengalaman itulah yang saya tuliskan dalam lembar putih ini dan ingin saya bagikan, bahwa kemurahan hati Allah pada diri seorang pendosa ini lebih besar daripada titik noda kecil dalam setiap pergulatan hidup saya. Saya hanya ingin membagikan hal sederhana untuk diri saya dan untuk sesama. Saya tidak ingin mengotori lembar putih ini dengan sesuatu yang tidak perlu, apalagi harus diperdebatkan. Maaf bila apa yang saya kerjakan tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Teman saya tadi sejenak terdiam 1000 bahasa. Dan ia akhirnya memberikan sebuah konklusi di dalam kelas itu. Itulah makna yang terus harus dicari dalam setiap pergulatan hidup. Saudari dan saudara terkasih, kisah atau pengalaman dari teman saya ini hanya ingin mengatakan satu hal, bahwa kebangkitan Kristus telah menjadikan kita manusia baru. Ia membuka lembaran baru bagi hidup kita dan kita perlu mengisinya, bukan dengan coretan tanpa guna, tetapi dengan harapan yang didasarkan pada refleksi pergulatan hidup kita. Thomas di dalam Injil dikisahkan mengalami pergulatan yang tidak mudah untuk sampai pada pernyataan, ya Tuhanku dan Allahku. Ia bukannya sama sekali tidak percaya akan kebangkitan, tetapi ia ingin menggunakan akal budinya untuk sampai pada tanggapan, aku percaya. Maka ia butuh pengalaman. Pengalaman hanya akan menjadi berharga sekecil apapun itu, bila kita dapat menggunakan rasio kita dan iman kita untuk mengambil maknanya. Iman tanpa rasio atau akal budi akan mati. Tetapi akal budi atau rasio tanpa iman adalah kosong. Dengan bertekun dan memiliki hati akan setiap pengalaman, kita akan melihat Allah yang hidup dan bangkit. Seperti halnya yang diungkapkan dalam bacaan pertama. Maka mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita pun dapat menggunakan rasio dan iman kita dalam merefleksikan pengalaman pergulatan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, kan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Marilah kita dengan damai itu berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan kita. Semoga para gembala umat mampu menapaki jalan panggilan mereka dengan penuh iman, harapan, dan kasih, sehingga hidup mereka menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah umat. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang kecil, lemah, miskin, dan berkebutuhan khusus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka yang sedang menderita karena ketidakadilan tetap percaya dan memiliki harapan kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud universal. Semoga saudari-saudara kita yang menderita karena kecanduan dalam bentuk apapun bisa mendapatkan pertolongan dan pendampingan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga gereja berkenan mencari sarana-sarana konkret untuk melatih keluarga-keluarga Katolik dalam menghidupi dan meningkatkan budaya literasi baca. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita ungkapkan segala harapan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, inilah doa-doa permohonan kami. Berkenanlah mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bawa segala intensi kita dalam persembahan kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan suka duka hidup kami kepadamu. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada pesta kerahiman ilahi ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak
domba Paskah kami, sudah dikuburkan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya, kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya, dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit riala maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan.
Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita nyanyikan bersama doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita hening sejenak, kita mohon damai untuk diri kita. Kita mohon damai untuk keluarga kita. Kita mohon damai untuk masyarakat kita. Dan kita mohon damai untuk situasi dunia. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga bercampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus dengan kehidupan abadi. Anak
domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudaraku terkasih, lihatlah. Inilah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Amin. Saudari dan saudara terkasih, mari kita doakan dalam kerinduan terdalam kita akan kehadiran nyata tubuh Kristus. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga rahmat kebangkitan yang kami terima terus bekerja dalam diri kami. Curahkanlah pula Roh Kudus-Mu agar kami selalu menghadirkan damai-Mu di tengah masyarakat, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan bersama juga doa dalam masa pandemi. Allah yang kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal. Penghiburan bagi mereka yang berduka. Kesembuhan bagi yang sakit. Kedamaian bagi mereka yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih kepada seluruh petugas pada hari ini. Terima kasih kepada Romo Mariono, terima kasih kepada organis, kepada solis, terima kasih juga kepada Komsos Katedral dan tim Lensa yang terus-menerus hadir untuk membawakan sesuatu bagi umat kita. Terima kasih kepada para teknisi dan terima kasih kepada koster serta semua pihak yang telah ikut serta membantu di belakang layar ini, tim doa Nikodemus dan juga beberapa tim liturgi yang lain. Terima kasih juga kepada para umat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, penyertaan, dan perlindungan bagi kita semua. Kita mohon berkat dari Allah sendiri. Tuhan sertamu dan bersamamu. Semoga saudara senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Pergilah kita kobarkan kerahiman Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Maha